Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Hoirun Nisa. You can call me Miss Nisa as the English teacher of SMA Islam An-Nizam. How are you going today? I hope you all healthy and in Allah's protection. So, without further ado, let's get to the lesson. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Here we are meeting with me again in English lesson. So today we will continue our topic, our discussion still about explanation text. But today we will discuss about action verbs, one of language features of explanation text. As last week we have discussed about the first language features of explanation text, that is the use of tenses, and also last 2 weeks we have discussed about the definition of explanation text itself, even the differences between explanation and procedure text, ya kan? Nah, kita sudah bahas secara mendalam di minggu-minggu sebelumnya. Nah, hari ini kita lanjut ke unsur kebahasan explanation text yang kedua, yaitu action verbs. Kalau minggu kemarin kita sudah bahas yang unsur kebahasan yang pertama, yaitu penggunaan tenses di dalam explanation text. Hari ini kita membahas tentang penggunaan action verbs di dalam explanation text. Nah, yang perlu diketahui pertama adalah apa itu sih action verbs, ya. Action verbs itu adalah kata kerja, Miss buat bahasa Indonesia saja supaya lebih dimengerti, adalah kata kerja yang digunakan untuk menerangkan aktivitas fisik dan mental manusia, ya. Pokoknya dia berkaitan dengan aktivitas yang dilakukan manusia, action, ya kan? Nah, verbs itu kata kerja yang menunjukkan action dari seseorang, dari manusia. Nah, action verbs ini, ya, aktivitas itu sendiri terbagi ke dalam 3 kelompok. Nah, yang pertama itu aktivitas fisik. Aktivitas fisik itu contohnya yang bisa kita lihat di mana ketika dilakukan aktivitas fisik ini fisiknya bergerak gitu. Nah, seperti contohnya walk, berjalan, ya. Listen ketika mendengarkan kan misalnya kuping telinganya didekatkan. Nah, itu ada pergerakan fisik. Lalu put, ya, meletakkan itu menggunakan tangan. Take juga begitu. Work juga ada kelihatan langsung bagaimana fisik seseorang itu bekerja gitu. Nah, yang kedua, aktivitas proses. Nah, aktivitas proses ini tentu berbeda dengan aktivitas fisik. Nah, kalau aktivitas proses ini dia tidak terlalu nampak seperti yang aktivitas fisik, ya. Kalau aktivitas fisik kan dari manusianya sendiri kita nampak tangannya bergerak ketika dia mengambil benda begitu. Kalau aktivitas proses, actionnya juga butuh proses gitu dia. Kata kerjanya itu menunjukkan sebuah proses, ya. Contohnya itu manage, ya, mengatur. Untuk mengatur sesuatu tidak langsung serta-merta langsung selesai pada saat itu juga kan. Butuh proses. Grow juga tumbuh, ya. Tumbuh juga butuh proses. Produce, memproduksi, menghasilkan, itu juga butuh proses. Lead, memimpin juga butuh proses. Inilah contoh-contoh action verbs yang menunjukkan proses. Ini semua merupakan jenis action verbs, tapi sedikit berbeda gitu dia, ya. Ada macam-macamnya lagi. Tapi tetap still masuk includes ke dalam action verbs. Nah, yang terakhir ada namanya aktivitas sementara. Nah, aktivitas sementara ini dia ketika dilakukan mungkin hanya beberapa detik dilakukan. Ketika dilakukan itu kita hanya bisa melihat beberapa detik and then berhenti kegiatannya gitu. Nah, berhenti actionnya, berhenti aktivitasnya. Contohnya knock, ketika mengetuk pintu, tok 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 gitu kan langsung dia nggak lama prosesnya seperti yang aktivitas proses dan aktivitas fisik ini tadi. Juga contohnya fall, kick, jump juga begitu. Menendang, melompat, itu dia prosesnya sangat singkat gitu. Oke, jadi kita lanjut ke dalam analisis teksnya. Teksnya masih yang kemarin. Oke, ini masih teks yang sama seperti minggu-minggu sebelumnya.
Kenapa teksnya masih sama? Supaya memudahkan kalian juga untuk memahami analisisnya gitu ya. Ini kemarin sudah kita analisis generic structure-nya, sudah kita analisis tensesnya, dan hari ini kita analisis action verbs-nya. Nah, di dalam teks ini sendiri tidak terlalu banyak action verbs, tapi ada ya. Nah, di sini sudah Miss baca, tapi mungkin bisa kalian baca ulang ya, baca pelan-pelan. Mungkin ada yang miss nantinya. Action verbs-nya mungkin ketika Miss baca dia miss ketinggalan gitu ya. Jadi kalian baca ulang pelan-pelan. Nah, untuk yang Miss temukan sendiri itu ada dua action verbs di dalam teks ini. Yang pertama di dalam paragraf pertama, kalimat kedua, yaitu dalam kalimat rain is water that descends from the sky through several processes until the rain occurs. Nah, di sini ada kata kerja descends. Nah, descends ini artinya turun. Nah, turun ini tidak serta-merta kita bisa langsung lihat prosesnya dan tidak bisa langsung hilang prosesnya. Nah, bukan termasuk aktivitas sementara juga dan bukan termasuk aktivitas fisik karena tidak ada fisik yang bekerja di dalam proses turunnya hujan ini tadi, turunnya air. Maka action verbs-nya ini tergolong ke dalam aktivitas proses. Ketika air turun itu butuh proses, ya kan? Nah, yang kedua, action verbs-nya itu ada di paragraf kedua. Di dalam kalimat it makes the droplets gather. Nah, berkumpul, mengumpul ya. Nah, ini juga sama dengan action verbs yang di atas tadi, bukan merupakan aktivitas fisik ya. Ini karena yang berkumpul itu adalah titik-titik air, titik-titik hujan. Nah, juga bukan merupakan aktivitas sementara karena ini butuh proses untuk berkumpulnya titik-titik air itu. Maka action verbs ini, gather ini termasuk ke dalam aktivitas proses. Action verbs yang tergolong ke dalam yang menunjukkan proses, gitu dia. Oke, hanya ada dua action verbs yang Miss temukan di dalam teks ini. Kalau kalian menemukan yang lain, boleh komen di kolom komentar supaya kita tambahin nanti lagi. Coba baca pelan-pelan juga ya. Oke? Nah, sembari kalian membaca pelan-pelan, berhubung karena minggu depan kita akan ulangan bulanan ya, tes bulanan, tes ulangan KD. Jadi materinya tentang explanation text. Kita akan bahas 3 soal ya, 3 soal yang berkaitan dengan explanation text yang rata-rata keluar di ujian SBM, UN, dan bahkan ujian-ujian masuk STAN dalam ujian bahasa Inggrisnya gitu ya. Nah, ada nanti 3 soal yang akan Miss bahas untuk membantu kalian bagaimana sih cara memahami gitu ya. Oke, the first question, ini ada teks ya, seperti biasa lah ya. Kalau dalam ujian bahasa Inggris itu rasanya nggak afdol kalau nggak ada teks yang panjang sekali untuk menguji kemampuan bahasa Inggris kalian. Nah, kali ini kita nggak akan langsung baca teksnya karena kunci pertama kalau dari Miss sendiri ya, kunci pertama kalian menjawab soal reading itu ya, yang panjang-panjang teksnya biasanya sampai 1 lembar penuh, baru dibaliknya itulah soalnya gitu ya. Caranya adalah kalian jangan baca soalnya, langsung lihat pertanyaannya. Nggak usah terkecoh sama teksnya dulu, langsung lihat pertanyaannya apa yang ditanyakan gitu. Nah, sekarang kita lihat dulu soal nomor 1 itu apa gitu ya. Nah, oke. Ini dia soal nomor 1. Yang ditanya adalah, the underlined word in paragraph 1 refers to. Nah, pertanyaan seperti ini umum ditanyakan di soal reading. Ini untuk mengetahui tingkat vocabulary kalian, gitu ya. Kosakata bahasa Inggris kalian. Nah, kita sudah tahu pertanyaannya, langsung kita menuju kata kuncinya, itu kata yang digaris miringi di paragraf 1. Nah, ini dia, perhatikan langsung ke paragraf 1 dan kita lihat yang digaris miringi katanya. Nah, ini ada kalimat yang digaris miringi dan ada kata juga yang diberi warna. Seharusnya, Miss mohon maaf, seharusnya yang digaris miringin itu hanyalah kata ini aja.
Nah, seharusnya yang digaris miringin yang kata reverberating ini aja yang Miss warnain ya. Nah, jadi yang ditanya itu adalah sinonim dari kata reverberating ini. Nah, untuk mengetahui kalau kalian ditanya soal seperti ini dan kalian nggak tahu kira-kira arti reverberating ini apa gitu ya. Caranya adalah kalian baca keseluruhan sentence-nya, keseluruhan kalimatnya. Nah, kalian baca, coba pahami kira-kira dalam satu kalimat itu pasti ada yang kalian tahu artinya ya, at least. Nah, yang kalian tahu artinya itu sebagai penunjuk, sebagai sebagai guidance kalian untuk mengetahui kira-kira apa sih maknanya si reverberating ini gitu. Nah, kita baca dulu. This is an important distinction. Reverberating through social science, lifespan psychology, cross-cultural studies, and developmental theories. Nah, ada juga saran beberapa mentor dalam bahasa Inggris, dalam menjawab soal bahasa Inggris, yaitu langsung baca pilihan bergandanya. Katanya, ketika kita membaca pilihan bergandanya, kita bisa menebak kira-kira artinya itu apa setelah kita membaca si sentence-nya ini tadi. Oke, kita coba. Tapi kalau Miss sendiri, kalau langsung membaca pilihan bergandanya saja, itu belum ketemu. Ya, kita coba aja dulu. Oke, kita baca pilihan bergandanya. Yang A itu assuming, yang B reacting, yang C echoing, yang D noising, and yang E presuming. Nah, dengan membaca pilihan bergandanya saja, kalau Miss sendiri itu belum mengerti, gitu ya. Kalau Miss sendiri belum mengerti, apalagi kalian. Nah, kita pakai cara yang kedua. Cara yang kedua itu namanya context clue. Nah, context clue ini maksudnya adalah kita mengartikan sedikit-sedikit kata-kata di sekitar kata yang ditanya ini. Nah, ketika kita sudah tahu kurang lebih artinya, kita bisa menerka-nerka kira-kira reverberating ini artinya apa, gitu. Ya, at least kita pasti tahu salah satu dan beberapa vocabulary yang ada di dalam kalimatnya ini, gitu. Jadi itu sangat membantu, gitu ya. Setelah kata reverberating itu ada through. Through itu melalui ya, melalui, kira-kira melalui. Coba kita artikan sedikit-sedikit dari kalimat kata pertama di kalimat ini. Ini adalah perbedaan ya, distinction itu distinct, perbedaan distinction. Ini adalah perbedaan yang sangat penting. Titik-titik melalui ilmu sosial ya, kehidupan psikologi ya, penelitian kebudayaan dan teori perkembangan. Nah, kira-kira bisa kita artikan begini. Ini adalah perbedaan penting, titik-titik. Ini adalah perbedaan penting yang titik-titik melalui ilmu sosial, kehidupan psikologi, penelitian budaya, dan teori perkembangan. Nah, jadi kira-kira yang apalah di sini gitu ya. Oke, kita ambil kalimat awalnya saja. Ini adalah perbedaan penting yang titik-titik melalui gitu ya. Ya, yang ini adalah perbedaan penting yang diasumsikan melalui. Mungkin kurang pas ya. Kita buat lagi yang B. Ini adalah perbedaan penting yang direaksikan melalui, ini sangat tidak tepat, ya kan? Lalu ada yang C, echoing. Ini adalah perbedaan penting yang digaungkan, ya, digemakan melalui. Yang D, ini adalah perbedaan penting yang diributkan melalui, otomatis salah, B dan D kita coret. Yang E, ini adalah perbedaan penting yang dikira melalui, ya, otomatis salah. Berarti yang kira-kira kita
pilih adalah yang A atau yang C. Kita cocokkan lagi, ini adalah perbedaan penting yang diasumsikan melalui, nah kurang tepat, ya kan? Kenapa Miss bilang kurang tepat? Coba lihat kalimat setelahnya. Kalimat setelahnya ini, it's also particularly germane to consider now, at a time when over 35% of 18 until 34-year-olds in America across all income levels still live with their parents. Nah, di sini menunjukkan data akurat, ya, data akurat. Ini merupakan data, jadi ini bukan merupakan asumsi, gitu dia. Jadi yang paling cocok jawabannya adalah yang digaungkan melalui ilmu sosial, gitu dia. Yang digaungkan itu seperti yang disebarluaskan, yang diberitakan, yang diumumkan kepada masyarakat luas, gitu dia. Oke, jadi jawabannya adalah yang echoing. Ini yang bagian C ya, yang benar jawabannya adalah yang echoing. Ini adalah perbedaan penting yang digaungkan melalui ilmu sosial and bla bla bla. Gitu. Oke, kita masuk ke pertanyaan nomor 2. Teksnya adalah ini ya, teksnya berbeda dengan nomor 1. Kita langsung lompat ke pertanyaannya. Nah, pertanyaannya adalah, Jokowi's political approach is known as a humble one. This is mostly rooted from. Nah, pertanyaannya adalah kira-kira pendekatan politik dari Jokowi, dari Presiden Jokowi, diketahui sebagai yang sangat humble, yang sangat ramah gitu ya. Nah, ini dibuktikan oleh gitu ya, kira-kira. Kita langsung masuk ke teksnya, di mana kalau ada ditanya seperti ini, pasti ini terdapat di dalam teks. Jadi kita cari kalimat yang mendukung ini. Jokowi's political approach is known as a humble one. Yang menunjukkan humble dan Jokowi's political approach-nya ini. So here you have to know the differences between scanning and skimming ya. Kalian harus tahu apa perbedaan membaca scanning dan skimming. Nah, ketika tadi soalnya seperti itu, kalian otomatis harus mencari kata kuncinya di dalam teks ini. Nah, kalian tidak perlu inti dari semua isi teks ini. Tidak perlu apa sih maksud dari setiap paragraf dalam teks ini. Ya, kalian hanya ingin mencari kata kunci, ingin mencari jawaban atas pertanyaan yang ditanyakan. Nah, itu adalah membaca scanning. Ya, kalian ingin mencari jawaban atas pertanyaan yang ada di dalam otak kalian. Nah, kalau misalnya skimming, itu biasanya ketika kalian ditanyakan ide pokok, ide pokok paragraf atau pokok bahasan teks gitu, kalian harus tahu kesimpulan dari isi semua teks kalau membaca skimming. Ya, itu kalau skimming kalian harus menguasai kira-kira dapatlah inti dari semua teks ini apa. Kalau membaca scanning, kalian hanya ingin mencari kata kunci yang ada dalam teks ini untuk menjawab pertanyaan yang ada di dalam otak kalian. Gitu dia. Nah, tadi kata kuncinya adalah pendekatan politik dari Presiden Jokowi terkenal sangat humble. Nah, itu dikarenakan karena apa? Katanya kita langsung cari di manakah kira-kira terdapat kata kunci yang mendukung itu gitu ya. Kita sisir teksnya dari yang pertama, dari kalimat pertama, terus jangan sampai ada yang terlewat. Jangan sampai ketika kalian ujian, kalian ngulang lagi nih ketika kalian sudah sampai misalnya di kalimat yang terakhir di paragraf 1, kalian ragu, kalian balik lagi ke atas, itu kalian wasting time ya. Jadi makanya harus hati-hati, harus teliti. Oke, kita sisir dari yang pertama, kita paling cari adalah kata-kata humble atau yang serupa dengan itu ya. Kita cari terus dari paragraf pertama hingga paragraf kedua, jangan sampai ulang lagi dari kalimat pertama. Oke, ini dia ada humble nih. To those humble beginnings ya. Ketemu ya, kata kuncinya ketemu. Lalu kalian carilah di bagian sekitar sini alasannya kenapa disebutlah pendekatan politik dari Presiden Jokowi terkenal humble gitu. Nah, sebelum ke situ kita lihat dulu pilihan bergandanya ya.
Oke, yang pertama adalah dikarenakan pengalamannya bekerja di Aceh. Lalu yang kedua adalah karena kehidupannya yang sederhana sejak kecil. Yang ketiga adalah pengalamannya sebagai pekerja perkakas atau perabotan. Yang keempat, yang D adalah kehidupan miskinnya di Yogyakarta sebagai mahasiswa. Lalu yang terakhir adalah kasih sayang dan kepeduliannya terhadap rakyat miskin. Kira-kira yang mana mendukung kata-kata ini, gitu ya. Oke, kita langsung lihat ke kalimat sebelumnya, di mana kalimat sebelumnya adalah his father was a wood seller who plied his trade in the city streets and throughout much of Jokowi's childhood. Nah, mulai dari sini dan melalui kebanyakan masa kanak-kanak dari Presiden Jokowi, dia dan keluarganya tinggal di dalam rumah atau gubuk ya, gubuk yang ilegal atau tidak diperkenankan di bantaran pinggir sungai di Solo ya, Sungai Solo. Nah, selanjutnya ketika dia memasuki dunia politik ya, maka terkenallah politiknya sebagai politik yang terkenal sebagai permulaan yang humble atau ramah gitu. Jadi dikarenakan kehidupannya ketika masa kecilnya, Jokowi's childhood, ya kan? Coba kita lihat di pilihan bergandanya. Nah, kira-kira di semua pilihan berganda ini yang mana mengandung kata-kata ketika Presiden Jokowi masih kecil atau masa-masa kanak-kanaknya, yaitu yang B, his simple living since his childhood. Jadi jawabannya adalah yang B. Nah, itulah cara cepat ketika kalian menjawab soal reading. Tidak usah kebanyakan siswa kehabisan waktu di membaca soal reading itu, ketika ketemu soalnya langsung baca tuh semua teksnya gitu, langsung ingin memahami seluruh isi teksnya baru menjawab soalnya. Nah, itu adalah strategi yang salah. Kalian harus baca dulu soalnya, apa yang diminta soalnya itulah yang langsung kalian cari. Itu untuk membuat waktu kalian dalam menjawab soalnya lebih efektif, apalagi soal reading yang teksnya panjang banget gitu ya. Nah, tadi Miss bilang 3 soal karena durasi 2 soal saja. So, semoga ini membantu untuk ulangan KD kalian nanti. Kita akan tetap bahas-bahas soal sebelum sampai minggu depan. Kalau ada yang ditanyakan, silahkan tanyakan ya. Misalkan selalu membantu untuk menjawab pertanyaan kalian. Okay, so see you to the next meeting, dears. See you on the next video. Don't forget to like, comment, and share this video. SMA Islam An-Nizam, unggul, cerdas, islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.